Selamat datang di sesi kita, di mana kita akan bongkar bareng-bareng tumpukan sumber yang sudah Anda berikan. Siap. Hari ini kita mau fokus ke satu ide yang spesifik banget dari buku The Cheat Code. Tepatnya bab 43. Temukan pasangan yang tepat dan jadilah pasangan yang tepat. Kedengarannya kayak nasihat percintaan ya, tapi ini jauh lebih dalam. Ini soal dunia profesional. Benar sekali. Misi kita hari ini tuh sebetulnya menguliti konsep pasangan yang tepat di dunia kerja. Betul. Ini bukan cuma sekedar cari rekan bisnis atau kolega yang klik gitu, tapi lebih ke gimana kita bisa secara sadar dan aktif menjadi partner ideal itu sendiri. Nah, itu dia, menjadi. Iya, kita akan lihat gimana ini semua bermuara pada kolaborasi, komunikasi, dan yang paling seru nih, etiket budaya. Itu sering jadi ranjau darat tanpa kita sadari. Oke, mari kita langsung masuk. Ide dasarnya menurut sumber ini cukup keren ya. Dibilang, langkah pertamanya adalah kenali dulu kekuatan super kita sendiri. Kekuatan super ya? Iya, bukan cuma apa yang kita bisa, tapi apa yang bikin kita spesial gitu ya. Setelah itu, baru deh cari orang lain yang kekuatan supernya melengkapi kita. Bukan niru kita. Ini kayak nyusun tim Avengers gitu ya. Nggak semua orang harus jadi Hulk, kan? Persis, analogi Avengers itu pas banget. Penulisnya menyebut ini prinsip sinergi, di mana keseluruhan jauh lebih baik daripada jumlah bagian-bagiannya. Oh, iya. Ini bukan 1+1 sama dengan 2. Ini bisa jadi 1+1 sama dengan 3 atau bahkan 10. Ini soal simbiosis profesional. Anda kuat di bidang A, saya di bidang B. Kalau digabung, kita bisa ciptakan C, sesuatu yang nggak akan bisa kita capai kalau jalan sendiri-sendiri. Di buku ini ada contoh personal dari penulisnya yang menurut saya kena banget. Gimana tuh? Dia cerita soal hubungan simbiosis antara seorang pemasar ulung, Tito yang jago bangun brand dan bikin orang semangat, dengan seorang insinyur jenius yang fokusnya di teknologi. Oke, klasik. Iya kan? Si pemasar nggak perlu pusing mikirin coding, dan si insinyur nggak perlu stres mikirin cara jualan. Mereka saling percaya sama keahlian masing-masing. Ini bukan cuma bilang, wah kerjaanmu bagus, tapi benar-benar pengakuan yang, spesifik. Keahlianmu di bidang X itu sesuatu yang aku nggak punya, dan itu berharga banget. Yang menarik di sini adalah bagaimana prinsip ini bisa kita lihat di skala yang jauh lebih besar, di level korporat. Oh ya? Sumber ini mencontohkan industri mobil, mungkin ada produsen mobil yang hebat banget bikin mesin, desain bodinya keren, tapi payah kalau urusan sistem audio. Sering kejadian tuh. Nah, apa yang mereka lakukan? Mereka nggak buang-buang waktu dan jutaan dolar buat riset audio dari nol. Mereka langsung gandeng Bose atau JBL, kan? Tepat. Mereka sadar, ini bukan area kami. Mereka membentuk kemitraan eksklusif. Ini bukan soal mengakui kelemahan dengan rasa malu ya. Bukan. Bukan. Ini sebuah langkah strategis yang sangat cerdas. Ini tentang fokus. Biarkan Bose fokus jadi yang terbaik di audio, kami fokus jadi yang terbaik di mobil. Saat keduanya digabung dalam satu produk, konsumen dapat nilai yang jauh lebih tinggi. Itu ngingetin saya sama konsep opportunity cost. Waktu dan energi yang mereka habiskan buat jadi lumayan di audio, bisa mereka pakai buat jadi luar biasa di mesin, yang jadi inti bisnis mereka. Betul sekali. Tapi ini cuma berlaku buat perusahaan raksasa aja atau gimana? Gimana seorang freelancer atau pemilik UKM bisa nerapin ide yang sama? Wah, pertanyaan bagus. Justru bagi freelancer atau UKM, prinsip ini lebih krusial lagi. Kenapa? Karena sumber daya mereka kan terbatas. Benar-benar. Seorang desainer grafis freelance misalnya, mungkin dia hebat banget soal visual, tapi nggak jago nulis copywriting. Oke. Daripada maksa nulis teks yang biasa-biasa aja, dia bisa kolaborasi dengan seorang copywriter. Mereka bisa nawarin paket layanan bareng ke klien. Klien senang dapat solusi lengkap dan keduanya bisa fokus pada kekuatan super masing-masing. Jadi skalanya bisa sangat mikro, tapi dampaknya tetap makro gitu. Oke, jadi menemukan partner dengan skill yang pas itu ibaratnya setengah perjalanan. Tapi saya yakin kita semua pernah lihat kan? Ada dua orang jenius yang kalau kerja bareng malah jadi bencana. Sering itu. Kenapa ya? Kayaknya masalahnya bukan di apa yang mereka bisa, tapi di bagaimana mereka berinteraksi. Nah, disinilah bagian kedua dari nasihat itu masuk. Menjadi pasangan yang tepat.
Betul. Disinilah permainan yang sesungguhnya dimulai. Anda sudah menemukan Iron Man untuk Captain America Anda, sekarang gimana caranya biar mereka nggak saling pukul di tengah markas? Nah, sumber ini masuk ke detail-detail yang sangat praktis, dan beberapa mungkin kedengaran sepele, padahal dampaknya besar. Contohnya, soal kontak mata. Ini menarik, aturannya ternyata sederhana. Saat rapat, terutama 1 lawan 1, jangan duduk berhadapan langsung. Oh ya, Ya, disarankan duduk sedikit menyamping, jadi membentuk sudut 90 derajat. Awalnya saya mikir apa bedanya sih? Ternyata alasannya psikologis banget. bener. Saat kita duduk berhadapan, secara naluriah itu terasa konfrontatif, kayak pertandingan catur atau interogasi. Iya, kayak ditantang gitu ya. Betul, ada tekanan untuk terus-terusan mempertahankan kontak mata. Kalau kita alihin pandangan, bisa dianggap nggak tertarik atau nyembunyiin sesuatu. Tapi kalau kita natap terus, rasanya bisa terlalu intens. Nah, dengan duduk menyamping, ada ruang netral di antara kita kan? Jadi kalau salah satu dari kita perlu waktu buat mikir dan ngalihin pandangan sejenak ke ruang itu, rasanya jadi alami. Nggak canggung. Nggak janggung. Itu bukan lagi gestur menghindar, tapi gestur berpikir. Ini menciptakan kenyamanan psikologis yang bikin percakapan ngalir lebih lancar. Tujuan utamanya, seperti yang ditekankan di sumber ini, bukan untuk menganalisis atau membaca orang lain, tapi untuk mencapai komunikasi yang jelas dan ramah. Iya, ya. Dan ini nyambung sama peringatan lain yang penting di buku itu. Jangan coba-coba jadi pembaca bahasa tubuh amatir. Ini. Tipe orang yang baru baca artikel 10 tanda seseorang berbohong di internet, terus di rapat lihat kolega nyilangin tangan dan langsung mikir. Wah, dia defensif. Dia defensif dan nolak ide saya. Padahal mungkin orang itu cuma kedinginan karena AC-nya terlalu kencang. Itu jebakan yang sangat umum dan berbahaya. Interpretasi bahasa tubuh itu kompleks banget. Dipengaruhi budaya, kebiasaan pribadi, konteks. Banyak faktornya. Banyak. Usaha untuk menganalisis seringkali lebih banyak salahnya daripada benarnya. Dan yang paling parah, itu ngerusak atmosfer kepercayaan. Daripada sibuk jadi detektif amatir, sumber ini nyaranin kita fokus menciptakan lingkungan yang nyaman. Ngatur posisi duduk itu salah satu caranya. Jadi kita secara alami mendorong keterbukaan, bukan maksa lewat analisis dangkal. Tunggu sebentar. Ini menarik. Jadi, semua aturan etiket yang kita pelajari dari kecil, itu ternyata nggak universal. Sama sekali tidak. Bisa kasih contoh yang paling sering bikin orang salah kaprah? Karena kalau komunikasi nonverbal aja serumit ini, gimana dengan etiket budaya yang lebih luas? Anda menyentuh jantung persoalannya, disinilah pembahasannya jadi sangat dalam. Menjadi pasangan yang tepat dalam konteks global itu berarti memahami bahwa sopan santun itu relatif. Relatif ya? Iya, apa yang dianggap hormat di satu budaya bisa jadi sangat menyinggung di budaya lain. Dan sumber ini ngasih beberapa contoh yang sangat gamblang. Seperti soal bilang tidak ya. Di buku ini disebutin, di Jepang, nolak permintaan secara langsung itu dianggap sangat kasar. Betul sekali. Itu seringkali adalah cara yang sangat sopan buat bilang tidak akan pernah. Kalau kita nggak paham nuansa ini, bisa-bisa kita nunggu kabar baik yang nggak akan pernah datang. Contoh klasik lainnya adalah soal ketepatan waktu. Di kota kayak New York atau Berlin, terlambat 5 menit aja bisa dianggap nggak menghargai waktu orang lain. Waktu adalah uang, efisiensi adalah raja. Oke. Tapi sumber ini membandingkannya dengan Jakarta. Di Jakarta, untuk sebuah pertemuan informal, datang tepat pada waktunya justru bisa dianggap aneh atau nggak fleksibel. Kok bisa gitu? Seolah-olah Anda nggak memperhitungkan kemacetan atau dinamika sosial lainnya. Terlambat sedikit itu justru lebih normal. Oh, jadi intinya bukan soal mana yang benar atau salah, tapi soal bahasa waktu yang beda ya. Di New York, bahasa waktunya itu efisiensi. Di Jakarta mungkin bahasa waktunya itu fleksibilitas dan relasi. Anda menangkapnya. Kalau kita nggak tahu bahasa lokalnya, kita bisa salah kirim pesan besar-besaran tanpa ngomong sepatah kata pun. Tepat sekali. Dan ini berlaku juga buat referensi budaya. Penulisnya ngasih contoh lintas generasi yang cerdas. Kalau Anda lagi pitching ke sekelompok milenial, menyelipkan referensi tentang Game of Thrones mungkin bisa mencairkan suasana. Oke. Anda nggak harus jadi penggemar berat, tapi setidaknya tahu apa itu bisa nunjukin kalau Anda nyambung. Sebaliknya, kalau audiens Anda generasi baby boomer, menunjukkan apresiasi atau setidaknya pengetahuan tentang ikon kayak Aretha Franklin, bisa membangun jembatan emosional. Ini bukan soal selera pribadi ya jadinya. Ini soal nunjukin rasa hormat.
Itu dia. Ini kayak sinyal yang kita kirim. Saya melihat Anda, saya meluangkan waktu untuk memahami dunia Anda, budaya Anda, apa yang penting bagi Anda. Itu semacam deposit kecil ke rekening kepercayaan yang lagi kita bangun. Kalau kita tarik benang merahnya, menjadi pasangan yang tepat adalah tentang kesadaran situasional dan empati yang radikal. Empati radikal. Suka istilahnya. Ini seni mengadaptasi pendekatan kita buat bikin orang lain merasa nyaman, didengar, dan dihargai. Dan ini relevan banget di era modern. Contohnya soal etiket penggunaan ponsel. Ini. Sumber ini memperingatkan, kalau Anda melirik ponsel saat rapat penting, bahkan sedetik pun Anda berisiko langsung dicap sebagai milenial egois yang tidak peduli. Wow, sekasar itu ya? Adil atau tidak, persepsi itu nyata. Dan itu bisa merusak hubungan profesional sebelum sempat dimulai. Wah, ini jadi agak rumit ya. Ada aturan soal posisi duduk, cara bilang tidak, ketepatan waktu, referensi budaya, bahkan cara ngeliat ponsel. Rasanya banyak banget yang harus diingat. Apa kita harus jadi ahli antropologi buat setiap interaksi bisnis gitu? Di satu sisi, ya, ini memang rumit. Tapi di sisi lain, ini menimbulkan satu pertanyaan yang lebih fundamental. Apa tuh? Sumber ini kan menjelaskan cara menjadi pasangan yang tepat dengan memahami dan beradaptasi dengan norma budaya orang lain. Itu bagus. Tapi gimana kalau nilai-nilai atau prinsip inti Anda sendiri bertentangan dengan norma-norma itu? Menarik. Di titik mana menjadi pasangan yang tepat berubah jadi kehilangan jati diri Anda? Itu pertanyaan yang berat. Misalnya kalau budaya setempat mengharuskan basa-basi yang panjang banget sebelum masuk ke inti bisnis, sementara saya orangnya sangat menghargai efisiensi dan transparansi. Nah, Apa saya harus bermain peran sepenuhnya dan ngorbanin gaya saya? Atau ada jalan tengahnya? Di mana batas antara adaptasi yang cerdas dan kepalsuan yang melelahkan? persis. Ini adalah ketegangan yang harus dikelola setiap profesional modern. Nggak ada jawaban mudah. Mungkin kuncinya adalah membedakan antara gaya dan nilai. Mengubah gaya komunikasi Anda, itu adaptasi. Oke. Tapi kalau Anda diminta melakukan sesuatu yang melanggar nilai inti Anda, misalnya soal etika atau kejujuran, disitulah Anda harus tarik garis. Menjadi pasangan yang tepat bukan berarti jadi bunglon tanpa prinsip. Masuk akal. Untungnya, di tengah semua kerumitan budaya ini, sumber kita juga nawarin jalan keluar yang lebih sederhana. Syukurlah. Jadi ada semacam aturan universal gitu. Ada. Dan aturan ini sangat mendasar. 3 frasa ajaib yang berlaku di mana saja, dalam budaya apapun. Tolong, terima kasih, dan maaf. Sederhana, tapi seringkali kita lupa kekuatannya ya. Terutama kata maaf. Sangat. Penulisnya menggarisbawahi satu kalimat yang kuat. Tidak ada seorang pun di dunia yang pernah tersinggung oleh permintaan maaf yang tulus. Wow. Ini adalah kartu riset Anda. Jadi katakanlah Anda melakukan kesalahan budaya, Anda datang tepat waktu di Jakarta dan bikin tuan rumah panik, atau Anda langsung nolak permintaan kolega Jepang Anda dan bikin dia kehilangan muka. Oke, solusinya bukan panik atau coba berdebat. Solusinya sederhana. Akui dan minta maaf dengan tulus. Maaf, saya tidak tahu itu adalah kebiasaan di sini. Terima kasih sudah memberitahu saya. Itu melegakan. Jadi, kita nggak perlu sempurna. Kita hanya perlu punya kesadaran dasar, kemauan untuk belajar, dan yang paling penting, kerendahan hati untuk mengakui kalau kita salah. Tepat, Itu justru membangun jembatan, bukan tembok. tepat sekali. Mari kita coba rangkum semua ini. Proses ini punya 2 sisi mata uang. Menemukan pasangan yang tepat itu soal strategi. Kenali kekuatan super Anda, lalu cari orang lain yang kekuatannya melengkapi kelemahan Anda. Menciptakan sinergi 1+1 sama dengan 3 tadi. Betul, ini bagian analitisnya. Sementara menjadi pasangan yang tepat adalah soal kecerdasan sosial dan emosional. Ini tentang pakai empati buat bangun kepercayaan. Mulai dari hal mikro kayak cara kita duduk, sampai hal makro seperti memahami norma budaya yang berbeda. Ini bagian manusianya. Ini bagian manusianya. Keduanya sama pentingnya. Tanpa sinergi keahlian, kemitraan itu nggak produktif. Tanpa kepercayaan dan rasa hormat, kemitraan itu nggak akan bertahan lama. Anda merangkumnya dengan sempurna.
Strategi tanpa empati akan terasa dingin dan transaksional. Iya. Empati tanpa strategi akan terasa hangat, tapi mungkin nggak menghasilkan apa-apa. Anda butuh keduanya. Anda butuh tim Avengers yang bukan cuma punya kekuatan super yang beragam, tapi juga tahu cara berkomunikasi dan saling menghargai di medan perang maupun di ruang rapat. Sebuah kerangka kerja yang sangat jelas dan bisa langsung kita coba terapkan. Mulai dari rapat berikutnya, saya bahkan coba duduk menyamping. Dan mungkin itu membawa kita kembali ke pertanyaan yang tadi sempat kita singgung sebagai bahan renungan untuk Anda. Oke. Kita sudah sepakat bahwa adaptasi itu penting. Tapi, mari kita pikirkan lebih jauh. Sumber ini berfokus pada adaptasi terhadap orang lain. Bagaimana dengan sebaliknya? Bagaimana kita bisa secara elegan mengkomunikasikan aturan main atau nilai-nilai kita kepada calon mitra, tanpa terkesan kaku atau memaksakan kehendak? Oh, Karena kemitraan sejati adalah jalan dua arah, bukan? Disitulah seni kolaborasi yang sesungguhnya diuji.